dengan program Upland ini dari mulai tadi bibit Bapak betul pelatihan, pupuk sampai nanti pasca panen dan segalanya sudah disiapkan dengan harapan titik pesan kami konsistensi dari semua program yang akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upland dan rekan-rekan Upland dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita berada di Kabupaten Subang, yaitu di Kecamatan Segala Herang. Segala Herang, betul Pak. Nah, pada hari ini kita ada kesempatan berbincang-bincang dengan Bapak Agus Hermawan. Beliau sekarang ini adalah PLT, masih PLT. Kecamatan Segala Herang. Nah, sebenarnya definitifnya di Camat Serang Panjang. Oh, Serang Panjang. Nah, artinya di Serang Panjang itu juga merupakan lokasi Upland kita yang pertama 2021. Nah, sekarang gini Pak Camat, kami ingin tahu pandangan Pak Camat tentang mulai masuknya Upland tahun 2001 ke Kabupaten Subang ini. Baik, terima kasih. Kebetulan kami bertugas di Kecamatan Serang Panjang itu di awal tahun 2022. Oh, 2022 ya, oke ya. Jadi kalau dari awal kami tidak mengikuti, tapi kami mengikuti dari mulai tahun 2022. Ya, oke. Jadi yang paling pertama adalah kami sangat bahagia sekali adanya program Upland, di mana fokus khusus di Kecamatan Serang Panjang. Program Upland ini di budidaya pertanian manggis. Manggis juga, manggis ya. Iya, benar. Dengan segala kelengkapannya dari program Upland tersebut, dari mulai bibit kami terima, pelatihan bercocok tanamnya kami terima, pupuknya kami terima, sampai dengan cara panen dan alat panennya kami terima. Kami berharap program Upland ini bisa betul-betul bermanfaat, dan kami yakin bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kami rasakan masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Serang Panjang sangat antusias, karena bukan barang baru manggis ini. Mereka sudah tahu bagaimana manisnya usaha manggis. Dengan adanya program Upland ini menjadi motivasi luar biasa dari masyarakat kami, sehingga insya Allah masyarakat khususnya Kecamatan Serang Panjang dan secara khususnya juga masyarakat Segala Herang akan sangat mendukung terhadap suksesnya program Upland, khususnya budidaya manggis di 2 kecamatan kami. Gini Pak Camat, di Upland sasaran kita ini sebenarnya di samping petani-petani yang sudah eksis, tapi kan kita juga menjadi sasaran kita adalah kelompok wanita tani, dan terutama sekali adalah untuk petani milenial, Mbak. Nah, yang petani milenial ini memang menjadi sebuah PR besar bagi kita di Upland, yang mungkin belum banyak kita bisa intervensi ke situ. Jadi menurut Pak Camat, ke depan itu peran petani milenial ini seperti apa, Pak? Atau upaya apa yang sudah mungkin kita bisa lakukan bersama untuk bisa memotivasi ini adik-adik kita yang milenial ini? Terima kasih. Saya kira sebuah keniscayaan bahwa kebutuhan regenerasi petani itu tidak bisa dihindarkan. Kita tidak bisa terus mengandalkan kepada para orang tua kita. Mereka juga secara takdir pasti akan habis waktunya. Dan siapa yang akan meneruskan menjaga ketahanan pangan di Indonesia? Tentu saja harus ada generasi penerus. Oleh karena itu sangat tidak bisa dihindarkan, harus segera dicetak petani baru. Dan dalam hal ini, di mana ada bonus demografi di Indonesia, di mana sebentar lagi kita akan banyak generasi-generasi remaja, pemuda yang akan ikut andil dalam pembangunan, dan berharap andil pembangunan ini tidak hanya selalu di bidang yang lain. Pertanian ini harus terus kita dorong, kita berikan motivasi. Kenapa? Karena memang negara ini bisa bertahan kalau pangan kita tersedia dengan baik. Tadi bahwa kami pemerintah daerah tentu saja selain dari tadi alhamdulillah program Upland, bagaimana kami juga mengajak para milenial kita untuk bisa ikut serta dalam program Upland. Kita juga pemerintah daerah
ada kami baru kemarin pelatihan program YES. Oh yes juga masuk. Betul, ke Alhamdulillah kami bagaimana memberikan sosialisasi, motivasi, ajakan kepada 30 pemuda-pemudi di Kecamatan Serang Panjang khususnya, memotivasi mereka bagaimana bahwa sekarang itu dengan teknologi lebih mudah, bagaimana menjadi petani itu tidak menjadi suatu yang hal susah, karena segala sesuatu kita bisa pelajari dari media online. Bahkan pemerintah daerah sudah mendukung, yaitu melalui program YES-nya itu. Tidak hanya motivasi, tapi juga bagaimana support dari mulai pupuk, bibit, sampai dengan pelatihan. Kemarin ini kepada cerita pupuk ya. ini kan bukan humor lagi bagi kita bahwa kelangkaan pupuk itu sudah benar-benar terjadi. Harga pupuk mahal dan itu amal pun barangnya tidak ada, malah seperti itu. Nah, sementara di satu sisi Upland kita ingin memacu produktivitas ini Pak Camat. Tapi di sisi lain kita menghadapi kondisi yang kelangkaan pupuk seperti ini. Nah, menurut Pak Camat, kira-kira seperti apa ke depan solusinya yang mungkin kita bisa laksanakan ini Pak, dengan mahalnya pupuk pabrikan atau pupuk kimia seperti ini Pak Camat? Baik, terima kasih. Betul, kami sering berdiskusi, komunikasi dengan para petani. Memang para petani memberikan masukan ke kami bagaimana pupuk ini sulit didapatkan di pasaran. Bahkan untuk pupuk bersubsidi juga masih harus terus digenjot sehingga bisa mendukung terhadap pertanian yang ada di Kabupaten Subang. Saran kami tentu saja setelah diskusi dengan para petani, penyuluh, kami berharap sekarang itu para petani bisa beralih kepada pupuk organik. Bagaimanapun pupuk organik itu tersedia di alam yang luas kita, tersedia di areal pertanian kita. Itu sudah dilaksanakan oleh penyuluh bagaimana kita mengajak para petani sedikit demi sedikit mulai meninggalkan pupuk pabrikan atau pupuk kimia. Betul. Karena memang secara klinis itu merusak unsur hara yang ada di tanah. Tapi memang ini butuh proses, butuh terus didorong, karena memang mindset para petani ini masih harus terus diajak, diberikan ilmu yang pas bagaimana pupuk organik bisa menjadi salah satu solusi terbaik dalam rangka kelangkaan pupuk yang ada di petani. Mungkin ini juga sebagai informasi kepada Pak Camat. Dalam waktu dekat ini, itu tepatnya tanggal 7 Agustus nanti Pak Camat, kita punya rencana untuk memagangkan 6 orang dari petani milenial kita, yang mungkin itu juga adalah wilayah Pak Camat. Mereka itu kita magangkan untuk yang kita persiapkan itu untuk akan membuat pabrik-pabrik pupuk yang ada di sini, itu di Ponorogo, Pak. Kenapa Ponorogo? Ponorogo itu sudah mempunyai pilot project untuk pabrik pupuk yang skala kecil yang bisa dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tani mandiri. Jadi itu adalah pabrik yang dibuat oleh petani sendiri dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar mereka, termasuk juga kotoran hewan yang ada di mereka. Di samping itu kami juga membackup-nya itu dengan demplot, UPO dan biogas plus dengan ternaknya. Jadi sini ada 3 titik yang akan kita lakukan. Nah, untuk itu kami berharap kepada Pak Camat untuk dukungannya, Pak. Siap. Jadi kalau adik-adik kita itu nanti pulang dari magang, kami minta dukungan Pak Camat untuk bisa membantu mereka dan terus memotivasi mereka untuk bisa mengembangkan ini, sehingga itu akan bisa menjadi contoh untuk petani-petani kita yang lain. Jadi mungkin saja bukan hanya petani manggis, tapi adalah petani-petani hortikultura yang lain. Nah, terakhir Pak Camat, ini kan kita sedang digemparkan oleh isu tentang kemarau panjang yang akan kita hadapi. Nah, itu katanya adalah akan terjadi El Nino. Wah, menurut Pak Camat, apa sih antisipasi kita kemungkinannya itu, Pak? Betul, saya sekitar seminggu yang lalu baca di running text salah satu televisi bahwa memang
El Nino ini akan mengganggu terhadap produktivitas pangan pertanian di Indonesia. Tentu saja pemerintah daerah bekerja sama antara Kementan dengan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Kami berharap kami berada di level paling depan ya. Langsung dengan masyarakat. Bagaimana mereka yang merasakan langsung akibat dari fenomena El Nino ini. Intinya kami mohon bisa bagaimana kolaborasi dalam rangka mengantisipasi fenomena El Nino itu. Berharap bagaimana dukungan apabila memang sarana pertanian kami terdampak oleh El Nino tersebut. Solusi kami tentu saja bekerja sama dengan penyuluh. Dari mulai awal tahun ini bagaimana kami terus menggenjot para petani untuk mempersiapkan diri terhadap kemungkinan timbulnya kekeringan. Tetapi memang sekarang ada keunikan dengan cuaca kita. Kita itu tidak bisa lagi menyebutkan bulan sekian itu musim hujan, bulan atau musim kemarau. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana kami di pihak petani dan penyuluh tentu saja dengan pemerintah daerah mempersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana kami bisa menyimpan produksi pertanian kami sehingga pada saat nanti itu terjadi penurunan produksi petani, kami masih punya stok yang untuk bisa disebar ke masyarakat. Kami berharap itu tetap bisa dilaksanakan dengan segala solusi yang lain. Mungkin demikian saja sahabat dan rekan-rekan Upland dimanapun Anda berada. Kita ada di 13 kabupaten Pak Camat. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh 12 kabupaten lain yang ada di luar Kabupaten Subang. Dan kami mungkin akan terima kasih banyak kepada Pak Camat ya. Mudah-mudahan informasi yang Bapak Camat berikan itu menjadikan inspirasi bagi kita, pembelajaran bagi kita, dan kita menginginkan akan ada pimpinan-pimpinan daerah yang berperan dan menjadi pahlawan terdepan untuk memajukan kemandirian petani di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Agus. Mungkin kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.